Halo, saya Muhammad Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. PT PAL Indonesia mulai menggarap frigate merah putih kedua pesanan TNI AL dengan ditandai peletakan lunas kapal. Frigate yang memiliki panjang 140 meter ini nantinya akan memiliki 4 kemampuan, salah satunya Surface to Submarine Warfare atau serangan anti kapal selam. Proses killaying atau peletakan lunas pada frigate merah putih kedua pesanan TNI AL ini dilaksanakan di galangan kapal PT PAL pada Jumat 15 November 2024. Dalam prosesi killaying ini dihadiri staf ahli bidang ekonomi Kementerian Pertahanan Indonesia, Majen TNI Steverly Parengkuan, staf Mabes TNI AL serta jajaran PT PAL Indonesia. Proses killaying kapal frigate merah putih kedua yang dilaksanakan ini sudah memenuhi regulasi SOLAS atau Safety of Life at Sea, di mana untuk tahapan killaying disyaratkan berat blok yang sudah selesai proses assembling minimal 50 ton atau 1% dari total berat konstruksi kurang lebih 2.778 ton. Dalam pelaksanaan killaying kapal frigate merah putih kedua dilakukan lebih cepat dari jadwal, yakni Maret 2025. Lebih cepatnya, proses killaying frigate merah putih kedua ini menunjukkan progres pembangunan kapal mencatatkan deviasi positif. Kemudian, kapal frigate merah putih ini akan dilengkapi dengan sistem manajemen tempur yang merupakan jantung dari kemampuan tempur kapal. Terintegrasi dengan berbagai sensor, senjata, dan sistem komunikasi memungkinkan kapal untuk memberikan efektivitas tempur yang optimal. Kemudian memungkinkan kapal mampu mendeteksi dan melacak target dengan lebih cepat dan akurat sehingga kemampuan dapat lebih optimal untuk menetralisir ancaman. Kemudian frigate ini dapat menjalankan 4 misi, mulai Surface to Surface Warfare atau misi anti kapal permukaan, Surface to Air Warfare atau serangan anti udara, Surface to Submarine Warfare atau serangan anti kapal selam, dan Electronic Warfare atau misi peperangan elektronik. Frigate merah putih yang dibangun ini merupakan kapal tempur terbesar pertama buatan dalam negeri Indonesia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Dengan berlangsungnya seremonial ini, PT PAL Indonesia semakin menunjukkan perannya sebagai pionir industri pertahanan nasional bidang maritim yang mampu beradaptasi dengan dinamika global serta mendukung terwujudnya TNI yang kuat dengan alutsista modern. Sebelumnya, frigate merah putih pertama pesanan TNI AL dilaksanakan prosesi peletakan lunas pada 25 Agustus 2023 di galangan kapal PT PAL. Dalam killaying tersebut dihadiri oleh Sekretaris Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigjen TNI Heru Sudarminto. Agenda killaying frigate merah putih tersebut diawali dengan peletakan kepingan koin bertuliskan identitas kapal di bagian bawah lambung kapal. Kemudian dilanjutkan dengan pengelasan penyambungan blok kapal frigate ini. Killaying atau peletakan lunas sendiri merupakan awal dari konstruksi kapal. Diawali dengan pembuatan rangka lunas kapal, kemudian dilanjutkan pengelasan pertama pada kapal. Diakusisinya Arrowhead 140 atau frigate merah putih oleh Kementerian Pertahanan Indonesia terbilang cukup panjang. Diawali dari rencana TNI AL yang akan memensiunkan 6 KRI kapal kombatan dari kelas Van Speyk yang telah aktif dan bergabung dengan TNI AL sejak 1967. Dari sinilah pemerintah Denmark menawari frigate rasa destroyer Iver Hufvud class kepada Indonesia pada tahun 2016 lalu. Dari tawaran inilah TNI AL beberapa kali melihat langsung kapal dengan bobot 6.600 ton ini langsung ke Denmark, hingga akhirnya pada 2020 PT PAL ditugaskan untuk mengembangkan desain 2 unit frigate dengan bekerjasama dengan Denmark selaku pemilik desain. Namun untuk perubahan resmi dokumen resmi kapal yang memiliki panjang 138 meter ini menjadikan PT PAL bekerjasama dengan Babcock Inggris sebagai mitra karena mengembangkan Iver Hufvud class menjadi Arrowhead 140. Akhirnya, Kementerian Pertahanan Indonesia menyetujui dan menandatangani kontrak akuisisi 2 unit frigate Arrowhead 140 yang telah dilakukan modifikasi.